Saya udah menjadi guru di Sepatin itu selama 2,5 tahun, Kak. Saya sebelumnya domisilinya masih di bagian Kutai Kartanegara juga, cuman beda kecamatan. Halo Bu, Cabe, apa yang ada? Mengingat kita kan jaraknya ke desa Sepatin ini satu-satunya cara untuk kesini cuman by boat aja. Jadi termasuk kategori terpencil. Kalau kapal cepat biasanya akan makan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sedangkan kalau kapal-kapal nelayan kita selama 3 sampai 4 jam. Keterbatasannya yang jelas dari segi infrastruktur itu nyata sekali. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan air, kebutuhan akan listrik itu sulit terpenuhi di sini. Dan jaringan internet juga ya meskipun sekarang terbantu sebenarnya dengan adanya tower penyambung sinyal ya, tapi tetap saja itu nggak stabil gitu. Awalnya ya sulit ya kayak sempat maksudnya kayak kadang apa ya kita bilang homesick gitu. Susah tapi mau nggak mau ya harus diikuti, diadaptasi dengan baik karena ini udah jadi keputusan saya. Name of reference. Kita di Sepatin ini ada 3 sekolah totalnya. Yang pertama ada jenjang PAUD atau TK, lalu ada SD dan ada SMP. Hanya saja untuk SMA belum tersedia di Sepatin ya Kak. Jadi ketika anak-anak ingin lanjut mau tidak mau mereka harus keluar dari desa Sepatin. Tadi selain itu apa yang ada yang tidak hadir? Untuk perbedaan infrastruktur sekolah darat dan di sini jelas ya beda sekali. Sekolah kami misalnya kami tuh nggak punya yang namanya perpustakaan, lab bahasa kami tidak punya. Coba, a table. A table. A table means biasanya kayak meja makan gitu. Yang nggak ada. Ya kalau menurut saya keterbatasan di daerah Sepatin ini tentu berpengaruh dengan kemampuan siswa, baik itu dari segi literasi maupun numerasi. Seandainya kita bisa kayak seperti jaringan, jadi anak-anak di rumah pun bisa belajar melalui itu. Tantangan pendidikan di Indonesia ini multi complicated karena seiring dengan bahasa Indonesia ini adalah bahasa maritim di mana akses wilayah geografi itu begitu sangat terbentang luas sehingga beraneka ragam pula kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Konsentrasi pendidikan berkualitas hanya di daerah tertentu khususnya di daerah Pulau Jawa. Kita tahu penilaian internasional terkait dengan literasi numerasi itu untuk bangsa kita ini masih tergolong sangat rendah. Sebenarnya kesenjangan mutu pendidikan itu bisa kita minimalisir sedemikian rupa dengan hadirnya teknologi informasi dan digital. Nah, jadi kalau gambarnya kaki kanan kamu harus pakai kaki kanan. Aku udah ngerti. Sudah pernah ya? Saya menyadari anak saya berbeda dengan anak-anak yang lainnya itu pada umur 5 tahun. Saya masukkan ke TK 0 kecil itu. Bedanya anak saya itu nggak mau diem Pak, dia naik-naik meja. Terus sama temennya itu mukul, suka mukul-mukul, jambak. Masukin, kasihan ya. Lapar ya tuh ya. Ya. Apa ya? Udah Om. Waktu itu saya mencari tentang tingkah anak saya seperti ini, itu ciri-cirinya adalah anak yang autis hiperaktif itu. Waktu itu nggak mampu membawa anak ke terapi ke spesialis. Saya minder karena Anas kan banyak bertanya. Kalau sama orang nggak kenal aja, orang asing aja tanya-tanya terus. Kadang-kadang kan saya bilang, ya Allah saya tuh malu loh Nas kalau kamu tuh nanya kayak gitu tuh, kayak gitu. Kadang capek, tapi ya banyak bersyukur aja Pak. Dibalik anak kayak Anas mengajarkan saya, ya memang ujian saya gitu, harus benar-benar sabar.
kadang capek. Tapi kalau udah ngeliat anaknya, dia nggak pernah marah, nggak pernah tantrum dia. Di Sepatin ini sendiri ada kelompok ya, yang asli penduduk asli yang di sini tinggal sudah netap lama. Ada juga yang dinamakan pendatang. Nah, nanti lombanya ibu minta kamu balapan. Tapi Ini ada satu murid saya yang bernama Dani. Anak ini orang tuanya pendatang yang merantau ke sini, kerja di sini. pilih yang mana? 3 atau 4? Oh, nomor 3. Iya, ini namanya persegi. 4. Oke, selesai sudah ya. Sebelum di Sepatin kami tinggal di Sulawesi. Pekerjaan kami di sana, saya sebagai sopir. Gara-gara COVID-19 kan, jadi gaji saya menurun. Jadi saya pindah kemari ke daerah Sepatin untuk melanjutkan pekerjaan di sini sebagai rumput laut. Waktunya kedatangan kami di sini itu yang kami takutkan itu awalnya itu buaya. Berkeliaran dia. Berkeliaran daerah kami kan. Ya sebenarnya kalau saya sih ingin pulang pada waktu itu karena dambeta sudah kan ketika saya tahu awalnya ada buaya itu kan. Ya tapi lama kelamaan kan sudah terbiasa dengan keadaan di sini. Datangnya kita ke sini kan cuma datang untuk mencari rezeki lah. Terpaksa anak 2 ini kemarin sempat tunda setahun sekolah. Nggak sekolah kan masalah itu, kendaraannya kan. Kadang juga anak ini sering bertanya kan sama saya kan, Papa Daninya kenapa tidak disekolahin? Tunggu nak, Bapak cari jalannya dulu, Bapak baru di sini. Nanti insya Allah ada jalannya nak, tapi Papa tidak tahu di mana. Bahkan kita sebagai orang tua kan sedih sebenarnya lihat anak seperti itu kan. Alhamdulillah kan Ibu Om Saton yang bantu mengenai kendaraannya. Motivasi anak-anak untuk sekolah sebenarnya tinggi, tapi ya itu tadi, tetap kendalanya transportasi. Karena dari yang tinggal di daerah Empang itu tidak bisa jalan kaki, mau nggak mau harus diantar menggunakan perahu. Sama seperti saya jadi pulang pergi diantar jemput oleh suami naik perahu, naik kapal. Kendalanya ya banyak, ya satu dari mesin itu sendiri, kalau tiba-tiba mogok di jalan atau pas cuaca hujan. Terus kendala yang kedua selanjutnya lagi itu namanya di jalan ada tuh ya namanya air ya, kita jadi takut nih ada buaya enggak nih. Saya sempat tidak menyekolahkan si Anas itu karena dia tuh harus ditungguin, dijagain. Dia tuh bilang, Ma Anas tuh mau cekuah loh, Ma Anas tuh mau cekuah. Terus diajaklah sama tetangga saya ini, udah disekolahin di SD Muhammadiyah aja. Kebetulan itu guru kelasnya itu kepala sekolahnya sendiri dan orangnya tuh sangat sabar. Iya, ke sekolah. Yang bagus. Yang pintar ya, nggak boleh nakal ya. Setiap tahun kita mempunyai anak berkebutuhan khusus itu. Kalau guru tidak ada yang khusus mengajar di ABK, tidak ada pendidikan yang khusus itu tidak ada. Tapi hanya guru itu berusaha belajar sendiri melalui internet dan sebagainya. Tantangan mereka ya mereka semakin giat untuk mencari solusi bagaimana mereka untuk menghadapi dan cara bagaimana mereka bisa anak autis itu bisa bersama dengan anak-anak di dalam ruang yang sama tapi dengan metode pembelajaran yang berbeda. Saya melihat perubahan Anas setelah saya masukkan ke SD Muhammadiyah itu banyak sekali perubahan. Dia tuh tadinya yang baru pertama dia masuk tuh takut sekali. Dia tuh masuk ke kelas aja nggak berani, dia sampai nangis mau minta ditungguin dekatnya gitu sampai kayak jantungnya tuh berdebar-debar gitu. Terus waktu itu saya tungguin di dalam tuh 1 minggu paling saya tungguin. Setelah itu udah nggak ditungguin lagi, dia udah berani, udah
Apa? Di rumah. Apa? Itu Lagi masak. hari ada annya, Bu. Di situ kan maksudnya guru-gurunya juga kan mengayomi gitu, ramah gitu, kayak Bu Ida itu kepala sekolah itu kan dulu kan yang megang itu waktu kelas 1-nya Anas itu. Dari tas. Kita harus berinovasi dalam hal pendidikan, itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk masa generasi sekarang nih. Kalau kita tidak ikut atau istilah kata melek dengan teknologi, itu kita akan tertinggal. Karena di masa sekarang ini, hal itulah yang dapat menarik anak-anak. Karena anak-anak itu udah semuanya pakai yang teknologi seperti itu. 9. Salah, 9. Keterbatasan teknologi informasi khususnya jelas mempengaruhi sekali. Jadi siswa-siswa kami itu bisa dibilang tariklah 2 tahun ke belakang gaptek sekali bahasanya. Sekarang udah semenjak ada internet dari desa itu sudah mulai jor-joran sekali, mereka terekspos dengan yang namanya handphone. Tapi sayangnya masih banyak lebih dominan dipergunakan untuk hal yang nggak seharusnya, seperti main games. Masih kurang edukasi bagaimana cara menggunakan media digital secara bijak, itu masih kurang. Akhirnya kesenjangan digital, gap infrastruktur kita dalam hal teknologi informasi ini menjadi problem yang harus segera kita bisa selesaikan. Maka harus hadir alternasi teknologi informasi yang tidak menggantungkan sepihak ataupun kepada teknologi informasi digitalisasi secara fisik. Kehadiran teknologi informasi digital itu bisa menjembatani, bisa memberikan solusi hadirnya pendidikan yang merata berkeadilan di daerah lapisan yang paling terdalam sekalipun. Ambil di depan. Main di bawah aja. Cari namamu sendiri. Untuk 2 tahun terakhir ini alhamdulillah model teknologi yang ramah anak dan offline itu sudah kita gunakan di kelas 1 dan di kelas 2. Prosesnya itu menggunakan tablet. Jadi anak-anak bermain aplikasi itu tanpa jaringan yang di dalamnya itu berisi pelajaran-pelajaran, contohnya matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi yang sebetulnya itu berhubungan dengan materi pembelajaran yang kita terapkan di kurikulum sekarang. Memang si Dani ini pernah TK di Sulawesi sana, cuman waktu masuk ke kelas 1 agak lambat. Jadi anak ini kayak sudah lupa walaupun sudah pernah TK. Cara penulisan di buku tuh kadang masih terbalik. Nah setelah berjalan menggunakan tablet, dia jadi tahu cara penulisan yang benar, baik literasi numerasinya, perubahannya cukup signifikan. Jadi di semester kedua dia malah langsung bisa ngebalap nih anak yang tadinya sudah lebih duluan tahu dari dia, dibalaplah dia. Perubahan yang terjadi kepada anak saya Adel ketika dia bersekolah di SD Negeri 16 Anggana dan menggunakan tablet itu tingkat kesukaan dia terhadap bahasa Inggris itu meningkat. Kalau sebelumnya saya adalah backgroundnya guru bahasa Inggris nih, otomatis saya pengen anak saya pintar bahasa Inggris gitu ya kan. Pulang-pulang ternyata dia dapat apa yang justru saya belum ajarkan. Contohnya ketika saya sedang membuka jendela, dia sedang iseng menjawab, wah mama lagi open the window ya. Oh saya bilang, kamu kok tahu, kan belum saya ajarin, kamu kan gak mau belajar sama saya. Lah saya kan belajar di sekolah, dia bilang gitu. Dari mana? Dari tablet yang saya pelajari. Ya kan sendiri, bosen, mama kayak singa, kayak gitu. Sedangkan di sekolah kan fun ya. Perubahan yang terlihat dari Anas setelah menggunakan tablet, itu Anas itu terutama gerak tangan untuk menulis angka. Karena di tablet itu ada untuk mengasah motorik halus dan kasarnya, itu dari anak panah misalnya angka 1, dari panah ke bawah, dia udah dengan sendirinya tanpa kami bilang, tapi sudah kita, lo lagi kurang bawah gitu. Nah, hanya cukup dengan begitu tangan dia sudah bergerak sendiri. Saya rasa perubahan yang seperti itu nanti lah mungkin tahun ke depan di kelas 2-nya mungkin ada perubahan yang lebih maksimal. Belum. Kalau apa pendidikan itu penting buat anak-anak, yang pasti supaya anak-anak tidak merasa terbodohi nantinya. Kenapa? Yang pasti kalau anak-anak bisa membaca, menulis, berhitung, itu akan berpengaruh ke masa depan mereka.